Jika kau ingin menyalahkan seseorang tuan muda, salahkan dirimu sendiri, karena menghalangi jalan orang lain. Siapa kau? Mengapa kau berada di rumah leluhur keluarga Ki kami? Aroma kuali 4 penjuru. Siapa kau bagi Kilin? Apakah kau mengenal kakek buyutku? The film was translated and narrated by M Media. Apa-apaan ini? Apakah tadi malam? Hanya mimpi. Tumpin jalannya. Aku perlu menemui Kilin. Aku harus segera menemukan Kilin untuk memastikan lokasi kuali 4 penjuru. Mengapa aku harus membawamu menemui kakek buyutku? Sebenarnya kau ini apa? Anjing suruhan yang tidak patuh. Harus dihukum. Kilin. Dia telah menghasilkan keturunan yang menarik. Aku melihat foto lama di kamar kakek buyutku yang terlihat persis seperti dirimu. Siapa kau sebenarnya? Begitu kau melihat kakek buyutmu, kau akan tahu siapa aku. Seratus tahun saja. Huaxia telah banyak berubah. Mobil ini bagus. Awal dan akhirnya terasa sangat mulus. The film was translated and narrated by M Media. Leluhur. Ini adalah ponsel. Ponsel. Kiwang, ayahmu suruh kamu ke rumah tua renungkan kesalahan. Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Huli Ibu Tiri Kiwang. Saudara, dari mana kau mendapatkan wanita liar ini? Kiseng anak di luar nikah keluarga Ki. Gadis ini sangat memukau. Dia adalah kenalan lama kakek buyut. Aku membawanya untuk menemui beliau. Kakek buyut berusia 120 tahun. Bagaimana mungkin dia memiliki kenalan semuda ini? Kau berbohong bahkan tanpa berkedip. Kiwang, kakek buyutmu sedang sekarat. Dia dibawa pulang dari rumah sakit untuk urus pemakaman. Sekarang di keluarga Ki. Akulah yang membuat keputusan. Kakek buyut. Kiwan,
setelah kakek buyut tiada. Keluarga ini akan dijalankan oleh ibuku. Aku menantikan untuk melihatmu diusir dari rumah ini, seperti anjing jalanan. Kau, Cantik. Mengapa bersama dia jika kau bisa bersamaku? Berisik. Tampar mulutnya untukku. Ibu, dia berani memukulku. Oke Kiwang, kau berani memukul saudaramu. Dia bahkan lebih berisik. Pukul. leluhur. Itu adalah wanita simpanan kesayangan ayahku. Dia berhasil menggantikan posisi ibuku setelah membunuhnya. Orang yang mencoba membunuhku tadi malam, kemungkinan besar adalah salah satu orangnya. Sekarang, karena kakek buyut sakit parah, tidak ada orang di sini yang melindungiku. Jika aku menyentuhnya, ayahku akan memukulku sampai mati. Ayahmu lebih menyukai wanita simpanannya daripada istrinya. Dia hanyalah seorang rendahan. Anjing suruhan. Pukul. Jika terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab. Kiwang, kau berani menyentuhku. Aku memukulmu. Aku sudah cukup lama menoleransimu. Apakah kalian semua buta? Serat anak liar ini keluar dan hajar dia. Jika dia mati, aku yang akan bertanggung jawab. Lakukan sekarang. Apa yang kalian semua lakukan? Kakek buyut, Tuan muda, orang tua itu kemungkinan tidak akan bertahan. Kiwan, kakek buyut sedang sekarat. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu sekarang. Kau sudah mati. Giant Kiwang sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mendengarkanmu. The film was Kembali ke rumah leluhur dan translated renungkan and kesalahanmu. narrated by M. Berpikir Media. bahwa kau akan membawa wanita rendahan ini pulang. Dan kau bahkan memukulku dan Qixiang. Kakek buyut hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana kau masih bisa berminat untuk membuat masalah? Cepat dorong kakek buyut kembali ke kamarnya. Kau anak yang tidak berbakti. Kau bahkan berani memukul ibumu. jangan menjijikan. Dia tidak layak menjadi ibuku. Ibuku didorong hingga tewas. Pasangan menjijikan. Berbicara begitu lancang di depan para tetuamu. Seseorang patahkan kakinya. Orangku. Kau berani menyentuhnya. Mengapa aku begitu tidak berguna? Tidak. Wanita ini beracun. Begitu dia menyentuhku, tubuhku terasa terbakar panas. Lebih mengutamakan selir daripada istri. Mendukung wanita simpanan untuk merebut tahta. Membiarkan kejahatan dan menyerang kerabat sendiri. Keluarga Qi ini benar-benar merosot di setiap generasi. Tuan, ada pengkhianat di antara 4 keluarga besar. Tidak, Tuan, Kakek buyut. Kakek buyut. Kau, apa yang kau panggil padanya? Tuan besar. Kau memanggilnya Tuan. dia adalah tuanku. Kakek buyut. Tolong jangan bersemangat. Bicaralah perlahan 100 tahun. 100 tahun saja. Darahku cukup untuk menjagamu dari penyakit dan bencana. Bagaimana kau bisa menjadi begitu menyedihkan? Tuan Anda tidak tahu. 100 tahun Anda tertidur.
Terlalu banyak hal yang terjadi. Tuan Besar, Kakek buyut. cepat dorong Tuan Besar ke dalam ruangan. Panggil Dr. Chen ke sini. Cepat. Kau kenal Tuan Besar? Bagaimana mungkin? Kiwang menghabiskan seluruh waktunya di klub malam. Bagaimana mungkin wanita rendahan seperti itu mengenal Tuan Besar? Tuan Besar baru saja memanggilnya Tuan. Dia pasti mengigau. Kakek buyut sepertinya mengenal wanita ini. Tubuhnya kini mulai melamar. Inilah saatnya untuk memperebutkan warisan keluarga Qi. Wanita ini pasti bala bantuan yang dibawa Kiwang untuk melawanku memperebutkan warisan seseorang. Usir dia. Kalian sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna. Bagaimana keluarga Qi menghidupi kalian? Apakah kalian tidak menginginkan upah kalian lagi? Wanita ini sedikit menyeramkan. Mata itu membuat punggungku merinding hanya dengan melihatnya. Ayah, kakek buyut jelas mengenalinya tadi. Memperlakukan kenalan lama kakek buyut seperti ini. Apa kau tidak takut akan murkanya saat dia bangun nanti? Gadis ini terlihat sedikit familiar. Gadis, siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Begitu Kilin bangun, kau akan tahu dengan sendirinya. Jayan, lihat itu. Wanita itu memanggil Tuan Besar dengan namanya. Dan melatih Kiwang seperti anjing. Terlalu sombong. Cepat tendang dia keluar. Cukup. Kita akan menunggu sampai kakek buyut bangun. Jayan, Ibu, Mungkinkah wanita yang dibawa pulang Kiwang ini menjadi the film variabel? was translated and seorang narrated penggoda. by M. Variabel Media. seperti apa dia ini? Ibu, dia terlihat familiar bagiku. Aku ingat sekarang, Ibu. Dia terlihat persis seperti wanita di dalam foto. Di ruang rahasia kakek buyut. Mungkinkah bahwa dia adalah keturunan dari salah satu kekasih lama Tuan Besar di masa mudanya, datang ke sini untuk mencuri warisan keluarga Qi? Ibu, Tidak. Dokter, bagaimana keadaannya? gagal jantung kakek buyut sangat parah. Di usia hampir 120 tahun. Dia telah menjalani hidup yang panjang. Turut berduka cita untuk kalian semua. Jayan, Tuan Besar tidak akan bertahan. Kita tidak bisa menunda surat wasiat. Aku sudah memanggil pengacara. Ketika para tetua keluarga utama tiba nanti, kita harus mengonfirmasi ahli warisnya. Itu benar, Ayah. Setelah kakek buyut meninggal, harta warisan seharusnya menjadi milikmu. Tapi kakek buyut harus menyatakannya secara eksplisit. Untuk menghindari musuh datang ke pintu kita. Atau komplikasi lainnya. Kakek buyut, kau sudah bangun. Kakek buyut. Kakek buyut, kau harus menentukan kepala keluarga Qi sesegera mungkin. Aku. Dari keluarga Qi. Semua aset. Dan hak waris. Semua. Semua. Kepada Nona Disoy. Tuan Besar, apakah Anda sudah kehilangan akal? Dia adalah orang luar. Kakek buyut, apa yang kau lakukan? Semua keluar. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya secara pribadi. Anda pikir Anda siapa? Berbicara kepada Tuan Besar seperti itu? Berisik. Keluar. Tampar dirimu sendiri.
Ibu. Ibu, ada apa denganmu? Ibu. Ibu. Semuanya keluar. Kau bukan manusia kan? Keluar. Terima kasih Tuan atas anugerah darah ini. The film was translated Katakan and padaku, narrated by M. Mengapa Media. kau menjadi begitu lemah selama bertahun-tahun ini? Di mana kuali 4 penjuru? Itu adalah kelalaianku. Aku dikhianati oleh saudaraku sendiri Keishan. Di ambang kematian, aku meminum darah yang Anda berikan, yang memungkinkanku untuk bertahan hidup. Aku terus berpegang pada kehidupan. Sejak saat itu, aku pikir selama aku hidup, tidak ada yang berani menyentuh kuali 4 penjuru. Tapi siapa sangka 3 bulan lalu, saat aku dirawat dalam kondisi kritis, keturunan Kisan Kilong, dia memimpin orang-orang untuk menyerbu rumah keluarga Ki dan merampas kuali 4 penjuru. Ini semua salahku. Kuali 4 penjuru. Tidak boleh lepas dari sisiku lebih dari setengah tahun. Jika tidak, 4 keluarga besar kalian akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya dan musnah, diikuti oleh bencana alam yang tak berkesudahan dan penderitaan massal. Kilin, apa pembelaanmu? Kilin gagal memenuhi perintah Tuan. Aku bersedia mati untuk menebus dosa-dosaku. Cukup. Pertahankan nyawamu untuk saat ini. Dalam 3 bulan, kau harus mengambil kembali kuali 4 penjuru. Ini gawat. Orang-orang dari pasar gelap ada di sini. Tuan Kilong telah menerobos masuk dengan anak buahnya. Tuan, pasti itu Kilong. Dia pasti mendengar bahwa aku sedang sekarat dan datang untuk memperebutkan aset keluarga Ki. Dia tiba di saat yang tepat. Kilong, apa arti dari semua ini? Aku dengar Tuan Besar sedang sekarat. Dan sebagai cucu keponakannya, aku tentu saja harus datang dan melihat orang tua itu. Dan omong-omong, sudah waktunya bagi kita bersaudara untuk menyelesaikan perhitungan kita. Kau menerobos masuk ke keluarga Ki dengan anak buahmu. Bukankah itu demi aset keluarga Ki? Jangan pernah berpikir untuk mengambil hal lain. Jangan bergerak. Kiwan. Kisiyan. Apakah kau akan menyerahkan bagian aset yang menjadi milikku? Atau kau akan melihat putramu mati tepat di depan matamu dan merasakan duka seorang orang tua yang menguburkan anaknya? Kau berani? Benar. Aku lupa. Ketua Ki memiliki 2 putra. Bunuh yang satu ini. Toh masih ada satu lagi yang tersisa. Lakukan. Itu dia. Pemilik legendaris kuali 4 penjuru. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun. Dan akhirnya aku telah menemukanmu. Kakek buyut. Bagaimana kau tiba-tiba bisa bangun dari tempat tidur? Ledakan energi yang tiba-tiba ini terlalu kuat. Kakak. Taomoto. Serahkan kuali 4 penjuru.
Dan aku akan memohon pada Tuan untuk mengampuni nyawamu. Kecuali aku. Tidak ada yang tahu di mana kuali 4 penjuru berada. Jika aku mati di sini hari ini, kuali 4 penjuru pasti akan dikirim secara diam-diam ke Jepang. Bagaimana keluarga Ki membesarkan seorang pengkhianat yang bejat? Aku tahu rahasiamu mengenai kuali 4 penjuru. Dan aku juga tahu mengapa kau bisa hidup selamanya. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Kau memberiku kehidupan abadi, dan aku mengembalikan kuali 4 penjuru. Kau sedang bermimpi. Batas waktu 3 bulan. Jika kamu tolak serahkan kuali 4 penjuru, saat tiba, aku akan membuatmu tahu. Apa itu? Neraka yang sesungguhnya. Sepakat. Pergi. Tuan, apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Jika kuali 4 penjuru tidak dikembalikan ke The tempatnya, film was 4 keluarga translated besar kita and narrated pasti akan by menderita M akibat Media. karena aku takut kita tidak akan bertahan 3 bulan. Biarkan dia pergi. Aku paling benci saat orang lain mengancamku. Ada begitu banyak orang di sini. Apa yang kau lakukan? Padamu, memiliki aroma kuali 4 penjuru. Yang berarti, kamu sudah lama berhubungan dengan kuali 4 penjuru. Mustahil. Mana mungkin aku pernah sentuh kuali 4 penjuru? Sebelum pergi ke rumah leluhur keluarga Ki, di mana kau menghabiskan waktu paling banyak? Aku sedang di sekolah. Sekolah. Mungkinkah Kila menyembunyikan kuali 4 penjuru di sekolah Kiwan? Tidak heran aku menyuruh orang mencari begitu lama dan tidak menemukan apapun. Tuan, mohon. Suamiku, siapa sebenarnya wanita ini? Mungkinkah dia semacam monster? Tuan besar hampir berada di ambang ajal. Bagaimana mungkin dia sudah bisa berjalan lagi? Memang benar ayam. Sepertinya dia tahu semacam ilmu hitam. Kita harus segera mengusirnya. Ya, Kalian orang bodoh yang kurang ajar. Beraninya kalian berbicara tidak sopan kepada tuanku. Keluar dan berlututlah tanpa perintahku. Kalian tidak boleh masuk. suami. Ayah, jangan banyak bicara. Karena kakak memerintahkanmu untuk keluar dan berlutut. Maka pergilah dan berlutut. Pergi cepat. Tuan, silakan minumlah tehnya. Satu abad saja. Dan dunia sudah jungkir balik. Di depan orang luar. Tidak perlu memanggilku tuan. Panggil saja aku. Jisui, Ya, kirim aku ke sekolah Kewang. ya. Sien. Secepat mungkin. Ditempatkan di sekolah. Pastikan Nona Jizui. Jangan biarkan apapun menghalanginya. Tiwan. Di sekolah. Kau harus menjaga Nona Jizui dengan sangat baik. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Aku merawatnya. Lihat dia, apakah dia terlihat seperti butuh dirawat. Apa? Apakah kau tidak mau? Bisa menjaga Nona Jizui adalah keberuntunganmu. Pergilah dan siapkan kamar tamu di sisi yang teduh. Disiapkan. Tolong antar Nona Jizui ke kamar istirahat. Jika ini adalah keberuntungan, tidak bisakah kau memberikannya kepada orang lain? Sien. Ikutlah denganku. Wanita ini, dari mana asalnya? Mengapa Tuan Besar begitu takut padanya? Bahkan Kilong pun takut padanya. Kalau dipikir-pikir, metode apa yang dia gunakan untuk membuat Tuan Besar berdiri lagi? Aku pikir dia adalah seorang penyihir. Katakan padaku,
Jika dia membantu Kiwan, apa yang harus kulakukan dengan warisan itu? Aku memperhatikan wanita itu, terus memegang payung sejak keluar dari mobil. Apakah dia takut pada sinar matahari? Cari kesempatan. Universitas Yanjing. San Xiaomian tuan muda keluarga Xia. Lu Xiao tuan muda keluarga Lu. Itu adalah Lu Zhao, pewaris keluarga Lu 4 keluarga besar. Masih setampan biasanya. Bagaimana dengan Kiwan? Kita belum melihatnya. Di klub akhir-akhir ini, dia pasti memanfaatkan liburan ini. Dia pergi menjadi budak cinta Liman bukan? Liman putri sulung keluarga Li. Betapa cantiknya. Di mana Kiwang? Apa yang telah dia lakukan? Dia tidak datang menemuiku sepanjang liburan ini. Kiwang tidak pergi untuk menjadi budak cintamu liburan ini. Dia telah mengejarmu selama bertahun-tahun. Liburan mana yang pernah dia lewatkan? Mungkinkah dia jatuh hati pada orang lain? Dengan sifatnya yang seperti anjing suruhan, apakah dia benar-benar akan jatuh hati pada orang lain? Aku menyuruhnya ke timur. Dia tidak pernah pergi ke barat. Liman, berhentilah mempermainkannya. Kiwang telah menyukaimu selama bertahun-tahun. Tuan besar keluarga Qi sudah berada di ambang ajal. Kakekku bilang, pewaris keluarga Qi. Mungkin bukan Kiwang. Jika warisan itu jatuh ke tangan Qixiang, aku pasti akan menikah dengan Qixiang. Siapa yang mau bersamanya? The film was translated and narrated by M Media. Leluhur, ini adalah sekolah. Kau tidak bisa sembarangan menggigit orang. Apa kau dengar? Apa kau pikir aku bukan pemilih makanan? Jadi, kau cukup puas denganku. Sebagai makanan, kau cukup bangga akan hal itu. Aku bertanya-tanya, mengapa Kiwan berhenti mengejar Liman? Ternyata dia telah berpaling. Kiwang. Siapa dia? Dia adalah keturunan dari kenalan lama. Kakek buyutku. Dia memiliki wajah wanita penggoda. Apa kau mencoba merayu Kiwang? Biar ku beritahu. Bahkan jika aku tidak menginginkannya, aku tidak akan membiarkan orang lain merebutnya. Apapun yang tidak aku inginkan. Leluhur, jangan kehilangan kesabaranmu. Apakah ini wanita yang kau incar? Seleramu benar-benar buruk. Aku tidak mengincarnya. Kakek buyut menyuruhku untuk menjaganya. Beliau menyebutkan tentang perjodohan. Ya Tuhan, wajah itu benar-benar memukau. Dari mana datangnya kecantikan tiada tara seperti itu? Apa yang kalian semua lihat? Dia terlihat seperti tipe wanita yang roh rubah itu telah tidur dengan ribuan pria. Liman, siapa wanita bersama Kiwang itu? Mengapa Kiwang mengikutinya alih-alih kalian? Aku tidak peduli dari mana wanita penggoda itu berasal. Jika dia berani mencuri perhatianku, dia bisa melupakan untuk tetap tinggal di Universitas Yanjing. Kau pergilah dan alihkan perhatian Kiwang. Aku ingin melihat keterampilan apa yang dimiliki wanita ini hingga berani mencuri pria dariku. Mahasiswa Kiwang, konselor ingin menemuimu di kantor. Kau tetaplah di kursimu. Jangan berkeliaran. Tunggu aku kembali.
Lalu aku akan membawamu ke perpustakaan dan mengajakmu berkeliling kampus timur. Jizu, Liman. aku adalah putri sulung keluarga Li. Jika kau pintar, The film was kau akan segera translated keluar dari and Universitas narrated Yanjing by sekarang M juga. Media. Jauhi Kiwang. Jika tidak, apa kau mendengarku? Menyingkirlah. Kau mungkin belum tahu ini, tapi Kiwang dulunya adalah anjing suruhanku. Keluarga kami memiliki aliansi pernikahan. Tuan Besar Ki berjanji padaku bahwa dia akan membiarkanku menikahi calon pewaris keluarga Ki. Sampah itu. Jika dia menginginkan warisan itu, dia harus mendengarkanku. Kau berani meremehkan anjing suruhanku? Makhluk apa kau ini? Kau berani memukulku? Apakah kau baik-baik saja? Mungkin kita harus pergi saja. Kiwang, jika kau masih ingin bersamaku, maka pukul dia untukku. Liman, jangan memancing Jizu. Aku tidak meminta pendapatmu. Kiwang, jangan menyesali ini. Jika aku memilih untuk menikah dengan Qixiang, dia pasti akan menjadi pewaris keluarga Qi. Saat itu tiba kau hanya akan ditendang keluar dari keluarga. Minggir. Tunggu saja. Darah ini, mengapa tidak memicu keinginanmu untuk menggigit? Jika kau pergi ke kamar kecil, apakah kau akan berselera makan? Liman adalah permata berharga. Dijaga keluarga Li seperti di telapak tangan. Orang tuanya memanjakannya tanpa henti. Jika dia mengeluh, kalian semua bisa mendapat masalah. Keluarga Li memiliki pengaruh di dunia bawah dan kalangan elit. Itulah sebabnya Liman sangat sombong. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Kita harus mencari kuali 4 penjuru. Besok saja. Tidak. Aku harus menemukan apa yang kubutuhkan secepat mungkin. Aku harus menemukan kuali 4 penjuru dalam waktu 3 bulan. Kita sudah mengelilingi sekolah 3 kali. Hari sudah gelap. Apa yang kalian semua cari? Ini aneh. Sekolah ini tidak memiliki aroma kuali 4 penjuru. Tapi Lu Xiao dan Xiang Xiaonian, bahkan Liman sendiri, semuanya memiliki jejak aroma kuali 4 penjuru pada diri mereka. Apa kau yakin dia menghabiskan waktu paling banyak di sekolah? Aku. Tentu saja aku di sekolah. Di mana lagi aku berada jika bukan di sekolah? Sejak kapan dia menghabiskan waktu paling banyak di sekolah? Dia menghabiskan 24 jam sehari di bar bersama kami. Dia mungkin menghabiskan waktu paling banyak di bar. Apa hubungannya denganmu? Bar adalah rumahmu. Benar. Apa urusannya denganmu? Bar itu. Kecantikan ini. Apakah kau belum pernah ke bar? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Ke bar. Menyingkirlah. Ayo pergi. Jangan pergi. Cantik ingin nongkrong sebentar. Seperti dugaanku, semua orang ini
Membawa aroma kuali 4 penjuru. Kilong pasti telah menyembunyikan kuali 4 penjuru di suatu tempat di dekat sini. Ini bukan tempat untukmu. Jika kakek buyut tahu, aku membawamu ke sini, beliau pasti akan memukulku sampai mati. Ayo kembali, pergi. Menyembunyikan kuali 4 penjuru di tempat penuh maksiat seperti ini memang cara yang efektif untuk menutupi energi kuali 4 penjuru. Sepertinya Kilong ini memiliki pemahaman mendalam tentang kuali 4 penjuru. Qiwan, siapa sebenarnya dia? Jisoo, kembalilah bersamaku. Jisoo, jelas menikmati tempat ini. Jangan merusak suasana. Bukankah kau selalu menemani Liman saat dia datang ke bar? Mengapa dengan Jisoo, kau tiba-tiba berpikir ini bukan tempat yang baik? Kalian semua sudah melihat kemampuannya. Sebaiknya jangan memancingnya. Wanita ini beracun. Sekali kau menyentuhnya, kau akan ketagihan. Terpikat. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dirimu. Itu tidak mungkin hal semacam itu kan? Kau tidak benar-benar menyukainya kan? Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku sangat ingin melepaskan diri darinya. Kakek buyutlah yang menyuruhku untuk menjaganya. Ya, maka kami akan membantumu menjaganya. Jangan ikut campur. Bos, seseorang telah melacak kita ke bar. Dimengerti. Tempat sembunyi terbaik di depan mata. Menempatkan kuali 4 penjuru di sini. Sementara membiarkan 4 keluarga besar mencari begitu lama. Menyali 4 keluarga besar. Jati kau yang telah memukul putriku. Gadis, energimu terlalu berat. Tuhan akan menyucikanmu. Tuhan, Tuhanmu tidak memiliki kuasa atasku. Apa yang kau lakukan? Dia berani memukulku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos dari ini. Nyalakan lampunya. Lampu UV. Hati-hati. Hanya 100 tahun. Dan 4 keluarga besar telah melahirkan sampah yang tidak berguna. Wanita ini, mengapa dia tiba-tiba terlihat begitu familiar? Di rumah kita, di ruang meditasi Tuan Besar, sepertinya aku pernah melihat potretnya. Aku juga berpikir. Dia terlihat familiar. Jika kuali 4 penjuru tidak dikembalikan, 4 keluarga besar akan menanggung akibatnya terlebih dahulu. Dan keluarga Li milikmu akan menjadi yang pertama lenyap. Kau, mulutmu cukup besar. Kau berani mengancam keluarga Li dengan kepunahan. Keluarga Li kami memiliki 100 tahun warisan dan kekayaan yang menyanyi negara. Kau bilang kami akan lenyap dan kami akan lenyap begitu saja. Nyonya, ada berita buruk. Tuan Muda Li mengalami kecelakaan mobil. Dia sedang dilarikan ke rumah sakit.
Seandainya aku mendapatkan kuali 4 penjuru lebih awal, putramu tidak akan sekarat. Sayang sekali. Mulai The film sekarang, was translated selama kuali and 4 penjuru narrated tidak by dikembalikan, M-Media. dimulai dari keluarga Li milikmu. Orang-orang akan mati satu demi satu. Sampai 4 keluarga besar musnah sepenuhnya. Ayo pergi. Selama kuali 4 penjuru tetap berada di Huaxia. Bencana besar tidak akan tiba dalam 3 bulan. Aku tidak terburu-buru sekarang. Mereka yang seharusnya khawatir adalah 4 keluarga besar. Siapa sebenarnya kau? Kembalilah dan tanyakan pada kepala keluargamu. Ibu, jangan khawatir. Itu semua karena monster itu yang mengutuk kita. Ibu, jika terjadi sesuatu pada saudaraku, kita tidak boleh memaafkannya. Jika terjadi sesuatu pada saudaramu, aku akan mencabik-cabiknya. Pendeta, bisakah kau tahu monster macam apa dia? Jangan buat dia waspada. Amati dia secara diam-diam malam ini. Untuk melihat, apakah dia bertahan hidup dengan meminum darah manusia. Jika dia meminum darah dan takut pada cahaya, maka dia tidak diragukan lagi adalah vampir. Vampir, lalu bagaimana? Kita harus menyingkirkan hal seperti itu. Tepat sekali. Kalian semua melihatnya tadi. Dia tidak takut pada sinar matahari. Dia juga tidak takut pada sinar UV. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Jika dia adalah vampir, dia akan lebih mudah ditangani. Vampir pemula seperti ini tidak perlu ditakuti. Api secangkir air suci, atau bahkan ini, salib perak murni, dapat dengan mudah membunuhnya. Untuk saat ini kita harus memastikan terlebih dahulu, apakah dia memakan darah manusia. Takut pada perak. Ayo kita segera uji metode ini. Ya, mari kita coba. Ayo pergi. Ibu, justru itu apa yang dia katakan tadi. Jika kuali 4 penjuru tidak dikembalikan, 4 keluarga besar akan kehilangan perlindungan kekayaan mereka dan musnah. Dan kemudian, keluarga Li mengalami kecelakaan. Itu hanya kebetulan. Anak keluarga Li itu selalu balap liar. Hanya masalah waktu sebelum sesuatu terjadi. Jangan dengarkan hasutannya. Apa kau terluka? Apa lampu UV itu melukaimu? Apakah kau mengkhawatirkanku? Tidak. Kau terlalu banyak berpikir. Aku disuruh oleh kakak buyut untuk menjagamu. Aku lapar. Mengapa kau cepat sekali lapar? 3 kali makanmu sehari cukup teratur. Ibu, lepaskan ibuku. Kau pantas mati. Kalian semua pantas mati. Mengalami mimpi buruk. Iwang,
Kau tidak berharap begitu. Aku menemukan kuali 4 penjuru bukan? Setiap kali aku hampir menemukan kuali 4 penjuru. Kau selalu ada di sana untuk menghentikanku. Kau membenci orang-orang dari 4 keluarga besar yang menghancurkan hidup ibumu. Dan itulah sebabnya kau menghentikanku. Iwang. Kuali 4 penjuru tidak bisa meninggalkanku terlalu lama. Dan tentu saja tidak bisa meninggalkan Huaxia. Jika ia hilang terlalu lama, maka kekeringan wabah dan gempa bumi akan terjadi satu demi satu. Kuali 4 penjuru. Tidak boleh meninggalkan Huaxia. Berhentilah bersikap keras kepala. Aku harus mendapatkan kembali kuali 4 penjuru dari Qilong secepat mungkin. Jika harga untuk mendapatkan kembali kuali 4 penjuru adalah memberikan kehidupan abadi kepada Qilong, apa yang akan kau lakukan? Selama ribuan tahun ini, manusia hanya tahu cara mengambil. Tidak pernah peduli dengan apa yang harus kukorbankan. Kau satu-satunya yang pernah bertanya padaku, harga apa yang harus dibayar untuk memberikan kehidupan abadi pada seseorang. Harga dari memberikan keabadian adalah beban karma yang ditanggung bersama. Sejak saat itu, jika orang lain terluka, aku pun merasakan sakitnya. Jika mereka mati, aku kehilangan separuh hidupku sendiri. Lalu dalam kehidupan abadimu, apakah ada orang yang pernah berbagi hidup denganmu? Dulu ada seorang pria. Siapa dia? Sudah terlalu lama. Aku tidak ingat. Apakah dia masih hidup? Dia sudah mati. Dia sudah mencapai kehidupan abadi. Bagaimana mungkin dia mati? Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Hidupmu terlalu panjang. Ceritamu terlalu banyak. Apakah aku bagimu The film was tidak lebih dari translated sekadar and 9 sepel? narrated by M Media. Tidak akan lama sebelum kau melupakanku sepenuhnya. Manusia adalah spesies paling penipu di dunia ini. Kau begitu terbiasa menggunakan mata itu untuk berpura-pura polos dan penuh kasih sayang. Aku bukan dia. Aku bukan pria yang pernah berbagi hidup denganmu. Lihatlah baik-baik. Aku hanyalah makananmu, kantong darahmu. Tidak lebih. Aku lelah. Tidurlah sekarang. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Aku mohon padamu. Qiwang. Ibuku sudah mati. Saudaraku juga sudah mati. Itu semua perbuatannya. Qiwang. Aku mengizinkanmu untuk menyukaiku. Bantu aku membunuhnya, oke? Kematian ibu dan saudaramu bukanlah tanpa alasan. Itu adalah pembalasan. Izinkan aku menyukaimu. Aku tidak pernah menyukaimu. Nonali. Ayah. Halo ayah. Nona Li. Tuan Li mengalami serangan jantung dan berada di rumah sakit. Keluarga Li saat ini tanpa pemimpin. Kau adalah satu-satunya pewaris keluarga Li. Kau harus kembali secepat mungkin untuk mengambil alih. Selama kuali 4 penjuru tidak dikembalikan, orang-orang akan terus mati. Dimulai dari keluarga Li milikmu. Pembalasan apa? Itu semua hanya kebetulan. Aku tidak percaya dia benar-benar sekuat itu. Halo ayah. Kepala keluarga Li sedang sekarat. Bawa Nona Jizui ke rumah sakit segera.
Kakak Zia. Liman. Ibu dan adikmu sudah tiada. Dan ayahmu sakit kritis. Masa depan keluarga Li ada di tanganmu. Kau harus memohon pada Nona Jisoo secepat mungkin. Jika tidak, aku The takut film was keluarga Li akan menghadapi translated bencana. and narrated by M Paman Jiang Media. kalian semua telah ditipu olehnya. Dia bukan penyelamat. Dia itu vampir. Keluarga Liku menderita bencana ini. Hanyalah sebuah kebetulan. Jangan lancang. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan 4 keluarga besar sekarang adalah dia. Dengan kehadirannya, 4 keluarga besar bisa terus bertahan. Wanita ini sangat sombong. Apakah kita akan tetap menjadi budaknya selamanya? Tepat sekali aku sudah bertanya pada pendeta. Dia hanyalah vampir. Penyelamat macam apa itu? Mereka yang bukan dari jenis kita pasti memiliki niat yang berbeda. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk melenyapkannya. Untuk menyelamatkannya dari... Diam. Jika kau terus mengoceh omong kosong seperti itu, seluruh keluarga Ki akan terseret karenanya. Suami. Nona Jisoo, kepala keluarga Li sudah lama tidak sadarkan diri. Kau mampu menarik Tuan Besar Ki kembali dari ambang ajang. Bisakah Anda turun tangan untuk menyelamatkan kepala keluarga Li? Kuali 4 penjuru belum ditemukan. Dia harus menanggung konsekuensi karma ini. Liman, berlututlah di hadapan Nona Jisoo sekarang juga. Dan mohon padanya untuk menyelamatkan ayahmu. Untuk apa kau berpura-pura? Kau tidak lebih dari vampir yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Vampir. Cara memanggil seperti ini. Aku tidak begitu menyukainya. Tuan mohon, jangan marah. Vampir hanyalah istilah yang tersebar dari barat dalam 100 tahun terakhir. Liman masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dia tidak bermaksud menghina Anda. Mohon, maafkan dia kali ini. Barat. Kali ini demi keluarga Li. Aku akan mengampunimu. Jika ada lain kali, aku tidak akan berbelas kasih. Ayah. Ayah. Dokter. Tolong selamatkan ayahku. Ayah. 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 Aku minta maaf. Resusitasi gagal. Ayah. Pembalasan dendam keluarga Li. Aku akan membuat vampir ini The film was membayar translated 100 kali and lipat. narrated by M Media. Nona Jisoo, keluarga Li hampir tamat. Berikutnya mungkin keluarga Shang kami. Atau mungkin keluarga Lu atau Ki. Kilong ingin menemuimu di gereja dalam 3 hari. Selama kau bersedia memberinya kehidupan abadi, dia pasti akan mengembalikan kuali 4 penjuru. Aku mohon padamu Nona Jisoo. Aku mohon padamu Nona Jisoo.
Kau membuangku sesuka hatimu. Aku hanya ingin memberimu waktu untuk menenangkan diri dan menyadari posisimu. "20 tahun yang lalu. Kalian semua berlutut bersama seperti ini, memaksa ibuku untuk memberi makan darah ke kuali rusak itu, bukan? Pernahkah salah satu dari kalian berhenti untuk bertanya, jika memberikan kehidupan abadi kepada orang lain akan membahayakan Jizru? Dia adalah makhluk abadi. Bahaya apa yang mungkin ditimbulkannya? Lagi pula, bisakah dia benar-benar menjaga kuali 4 penjuru itu sendirian? Itu masih bergantung pada 4 keluarga besar kita. Jika bukan karena 4 keluarga besar kita, dia mungkin tidak akan berada di posisinya saat ini. Tepat sekali para paman. 4 keluarga besar kita telah memiliki prestis selama 100 tahun. Kami memperoleh kekayaan dan status kami sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dan sekarang kami harus menggunakan uang kami sendiri untuk menghidupinya dan melindungi kuali itu. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Dialah yang berutang pada kita. Liman tidak salah. Kami telah menjaga kuali 4 penjuru untukmu selama bertahun-tahun. Jika tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Meskipun kami mendapat manfaat dari vitalitasnya, kesuksesan keluarga kami diraih sendiri. Kami telah berkorban begitu banyak, bagimu untuk berkorban sedikit. Bukankah itu permintaan yang wajar? Benar, Nona Jisoo. Jika kuali 4 penjuru tidak segera diambil, semua 4 keluarga besar kita akan menderita. Saat itu terjadi, siapa yang tersisa untuk Mel Ndundame? Apakah kau melihatnya dengan jelas sekarang? Ini adalah wajah asli dari para pemimpin 4 keluarga besar. Apakah kau yakin masih ingin ambil kembali kuali 4 penjuru untuk mereka? Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau mencapai statusmu dengan kekuatanmu sendiri? Qilin, apakah kau juga berpikir begitu? Tuan, keluarga Li sekarang hanya menyisakan Liman. Jika kuali 4 penjuru tidak dikembalikan ke tempatnya, keluarga lain kemungkinan besar juga akan. Mohon demi kebaikan bersama. Ayahku telah meninggal. Aku sekarang adalah kepala keluarga Li. Dalam 3 hari, jika kau tidak menyetujui tuntutan Qilong untuk mengambil kembali kuali 4 penjuru, keluarga Liku tidak akan lagi memberikan bantuan apapun padamu. 100 tahun keheningan benar-benar membuatmu percaya bahwa kau mencapai titik ini dengan kekuatanmu sendiri. Sungguh menggelikan. Ayo pergi. Mereka benar-benar tidak layak untuk aku campuri. Pergi. Nona Jisoo, jika kau memilih untuk meninggalkan kami, itu berarti bahwa 4 keluarga besar kita tidak akan lagi memberikanmu bantuan atau perlindungan apapun. Benar, karena Nona Jisoo tidak mau membantu, maka kami tidak punya kewajiban untuk terus melindungimu. Kau melindunginya. Kejayaan 4 keluarga besar selama 100 tahun. Semuanya diberikan olehnya. Wajah yang tidak tahu berterima kasih. Egois dan serakah. Benar-benar terpampang nyata pada kalian semua. Qiwan, jika kau berniat terus menjadi anjing suruhannya, maka keluarga Qi akan menyerahkan semua aset kepada saudaramu Qisheng. Sejak saat itu kau dan keluarga Qi tidak akan memiliki hubungan lagi. Bukankah kau sudah berencana untuk memberikan segalanya milik keluarga Qi kepadanya saat kau membunuh ibuku bertahun-tahun yang lalu? Bukankah kau juga mencoba menghabisiku? Sekarang, jika kuali 4 penjuru tidak dikembalikan, lihat apakah dia punya nyawa untuk mengambilnya. Qiwang, berhenti mengutuk saudaramu. Aku beritahu padamu, aku tidak percaya bahwa kuali rusak itu begitu jahat. Kontrak apa? Itu semua bohong. Kemalangan keluarga Li hanyalah kebetulan. Aku tidak percaya pada omong kosong seperti itu. Yang berikutnya adalah putramu. Ibu, aku takut. Apa yang kau takutkan? Kau tidak berguna. Dia hanya mencoba menakut-nakutimu. Mari kita berhati-hati beberapa hari ke depan. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Tuan, Kakak, Anda tidak seharusnya terlibat dalam hal ini. Anda sudah lanjut usia, yang terpenting jagalah
kesehatan Anda sendiri. Lagi pula, wanita itu tidak bisa menyelamatkan keluarga Ki. Anda tidak perlu memohon padanya lagi. Apa yang kau tahu? Jika bukan karena kuali 4 penjuru, gimana 4 keluarga besar kita bisa seperti sekarang? Kami tadi hanya bertindak karena dorongan sesaat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak, keluarga Ki kita telah melakukan lebih dari cukup untuknya. Tanpamu dia pasti sudah mati 100 tahun yang lalu. Jika bukan karena Anda yang ambil risiko sembunyikan itu saat itu, bagaimana mungkin dia masih hidup hari ini? Tepat sekali Tuan Besar. Dia memperlakukanmu dengan acuh tak acuh sepanjang hari, dan masih memasang sikap yang begitu sombong. Lihat dia hari-hari ini di keluarga Ki kita. Siapa yang tidak memperlakukannya seperti leluhur? Kakek buyut. Jisoo ini hanyalah seorang vampir. Makhluk seperti itu tidak memiliki perasaan sama sekali hari ini. Karena topengnya sudah dilepas. Sama sekali tidak ada jalan untuk kembali. Kau adalah kepala dari 4 keluarga besar, dan orang yang paling memahami Jisoo. Kau harus demi keluarga Ki, demi 4 keluarga besar kita, membuat rencana sejak dini. Benar. Memang benar Tuan Besar. Menurut pendapatku, kuali 4 penjuru ini tidak boleh jatuh ke tangan Kilon. Dan tentu saja tidak boleh diberikan kepada Jisoo. Jika kita benar-benar membiarkannya memegang itu di masa depan, bukankah kita masih akan berada di bawah kendalinya? Benar, nasib harus berada di tangan kita sendiri. Daripada diancam olehnya seperti ini, lebih baik kita menyerang duluan dan menyelesaikannya. Bunuh dia, beri makan darah ke kuali 4 penjuru. Dan bukankah keluarga kita yang akan memegang kendali? Dulu, Bayan hanya memiliki nasib yang serupa dengannya. Namun itu cukup untuk menjamin kita selama 20 tahun vitalitas. Jika memiliki darah Jisoo, memang mungkin untuk selamanya memastikan 4 keluarga besar, vitalitasnya tidak pernah pudar. Kakak, Anda sebelumnya berada di ambang kematian di rumah sakit. Jisoo itu, bagaimana dia membuat Anda berdiri kembali? Anda terlihat 10 tahun lebih muda. Jisoo lah yang memberikan darahnya. Darahnya memiliki efek ajaib seperti memperpanjang usia dan menyembuhkan luka. Bukankah ini sama seperti di klasik gunung dan lautan? Memakan daging vampir seperti itu dapat memperpanjang umur seseorang. Dia adalah orang dari 100 tahun yang lalu. Dia bahkan tidak memiliki identitas hukum. Mengapa kita tidak menyerang duluan dan menghabisinya, lalu membagi darah dan dagingnya? Siapa tahu, itu mungkin memiliki manfaat kecantikan dan anti penuaan. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa aku merasa bahwa orang-orang ini semua sudah gila? Mereka memang sudah gila semua. Dia telah tertidur selama lebih dari 100 tahun. Namun dia masih bisa tetap begitu muda. Jika aku meminum darahnya, aku pasti bisa memulihkan penampilan mudaku. Tidak peduli betapa sulitnya wanita ini untuk dihadapi. Dia tetaplah hanya seorang vampir. Sang pendeta berkata bahwa ingin membunuhnya. Semudah membalikan telapak tangan. Apa yang paling dia takuti adalah air suci dan pra. Kita. Kau tidak akan berdiri di pihak mereka. Jangan lupa, kau juga anggota keluarga Ki. Jika kuali 4 penjuru tidak dikembalikan ke tempatnya, kau juga akan mati. Semua orang akan mati. Menyeret mereka semua bersamaku. Akan sepadan. Tidak ada orang di sini. Jika kau ingin minum, lakukan dengan cepat. Kau sengaja membiarkanku mendengar semua ini. Membiarkanku melihat wajah buruk mereka dengan jelas. Tujuannya bukan sekadar membiarkan mereka mati. Apakah sesederhana itu? Apalagi yang kau inginkan dariku? Jika aku memberitahumu, apakah kau akan memberikannya padaku?
Jika aku menginginkan kehidupan abadi, untuk berbagi keabadian denganmu, dan kekuatan juga. Kau ingin berbagi keabadian denganku? Atas dasar apa? Tuhan, aku hanya bercanda. Kau bilang, aku menolakmu. Tapi jelas, orang yang telah menolak selama ini adalah kau Jisoo. Aku tidak menyangkalnya. Darahmu bagiku memiliki daya tarik yang kuat. Tapi kau tidak tergantikan. Kau hanyalah makanan. Jika aku makan terlalu banyak, aku akan merasa bosan. Tapi kau membutuhkanku saat ini, bukan? Sampai kau menemukan pengganti. Biarkan aku tetap di sisimu. Kau adalah orang yang memprovokasiku terlebih dahulu. Kau membuatku kecanduan. Jadi jangan berpikir kau bisa dengan mudah membuangku. Tuhan, The film was translated and narrated by M Media. Tuan Besar. Dia sudah di ujung tanduk. Beberapa hari terakhir itu, kemungkinan itu hanya ledakan energi terakhir. Bersiaplah untuk pemakaman. Kakak buyut, Tuan Besar, kakak. Kakak sebelumnya menggunakan darah wanita itu untuk pulih. Sepertinya, wanita itu melakukan sesuatu padanya. Aku akan pergi dan mengundangnya kembali. suamiku, apa kau bodoh? Wanita itu tampaknya juga tidak bisa meninggalkan kuali 4 penjuru. Kalau begitu lusa, dia pasti akan pergi ke gereja untuk menemui Kilong. Kita akan mengikuti rencana awal, melenyapkannya, lalu mengambil darahnya untuk dikonsumsi Tuan Besar. Bukankah dia akan pulih saat itu? Kau benar. Ngomong-ngomong ayam, saat waktunya tiba, kita masing-masing akan bisa berbagi darahnya. Kita semua pasti akan hidup lebih lama. Ayah coba pikirkan. Tuan Besar hanya mendapatkan sedikit darahnya dan hidup sampai berusia lebih dari 120 tahun. Lalu kita Nona Jisoo, Tuan Muda Kiwan, saya sangat menyesal. Saya baru saja menerima telepon dari Ketua Ki. Mengatakan saya tidak bisa lagi menyetir untuk Anda. Silakan keluar dari mobil. Baiklah. Ketua Ki juga mengatakan. Dia berkata, Anda hanyalah anak manja. Begitu Anda meninggalkan keluarga Ki, Anda bukan siapa-siapa. Anda tidak punya uang sekarang. Kapanpun Anda sudah memikirkannya, hubungi saja dia. Unta yang kelaparan tetap lebih besar daripada kuda. Aku tidak punya uang. Tapi aku punya banyak saudara. Apakah kau yakin bisa meminjam uang? Saudara-saudaraku, mereka telah meminjam cukup banyak dariku di masa lalu. Aku akan meminta mereka membayarnya sekarang. Kami menginap di hotel mewah. Halo. Chenzi. Aku Kiwang. Ayah mengusirku. Kau sebelumnya. Kau masih berutang 500.000 yuan padaku.
Benar kan? Sebuah kecelakaan. Murni kecelakaan. Biar aku menelepon lagi. Halo. Shanghai. Ini aku Kiwang. Tentang itu. Sebelumnya. Kau masih berutang uang padaku. Benar. Aku mengerti. Suruh keluarga Long menjemputku. Halo. Sekumpulan bajingan. Mereka begitu cepat meminjam uang dariku. Buat mereka membayarnya kembali. Sekarang mereka semua bersikap seperti pengecut tak bernyali. Jadi, di mana aku tidur malam ini? Tetaplah di sini. Aku tidak akan membiarkanmu tidur di jalanan. Jika terpaksa, aku akan menjual diriku. Kau tersenyum. Jadi kau sebenarnya tahu cara tersenyum seperti itu. Begitukah? Mari kita menetap untuk saat ini. Besok, aku akan mencari uang untuk menghidupimu. Dukungan. Kau akan mendukungku. Nona Lee. Mereka sudah masuk. Bukakan kamar mewah untukku. Saya sangat menyesal, Tuan. Kartu Anda telah dibekukan. Selain itu, lebih dari setengah hotel mewah di kota ini dimiliki oleh 4 keluarga besar. Kami sudah menerima pemberitahuan. Hotel mewah manapun dilarang menampung Anda. Mereka mencoba memutus hubungan kita sepenuhnya. Kau telah masuk daftar hitam oleh 4 keluarga besar. The film Mulai was hari ini, translated and narrated Tidak by ada M hotel di bawah Media. 4 keluarga besar yang akan menerimamu. Begitu kau menyinggung 4 keluarga besar, kau tidak akan bertahan 1 hari pun di sini. Jangan terlalu kejam. Aku tidak tahu bahwa Huaxia modern milik 4 keluarga besar. Keluarga Long dari Jiangcheng, keluarga Liu dari Hucheng, keluarga Wang dari Xiancheng. Keturunan klan 100 tahun ini seharusnya masih hidup, kan? Kau bahkan tahu tentang mereka. Selain dari 4 keluarga besar kita, kau mungkin bahkan belum pernah melihat klan bangsawan lainnya. Keluarga Long dari Jiangcheng adalah keluarga yang bahkan 4 keluarga besar tidak sanggup menyinggungnya. Begitukah? Ayo pergi. Kiwang, mengingat kau dulu menyukaiku. Jika kau berlutut dan memohon pengampunan sekarang, mungkin belum terlambat. Jika tidak, mengikuti dia seumur hidupmu hanya akan berujung pada mengemis. Kau benar-benar ingin mati. Dia hanya tidak mau repot-repot berurusan denganmu. Jika tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bernapas di hadapannya. Ayo pergi. Kiwang, aku ingin melihat hotel mana di kota ini yang berani menerimamu. Sungguh sombong. Longbing keluarga Long dari Jiangcheng. Berani berbicara kepada Nona Jizu seperti itu. Nona Jizu, keluarga Long kami bersedia melayani Anda sebagai tuan kami. Mohon kembalilah ke keluarga Long bersama kami. Keluarga Long. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kau hanya mengandalkan 4 keluarga besar kita? Siapa yang menerima perlindungan kuali 4 penjuru? Sepenuhnya terserah Nona Jizu. Karena 4 keluarga besar Anda sudah tersingkir, maka Nona Jizu secara alami akan memilih klan baru untuk mewarisinya. Keluarga Long berdiri 100 tahun dengan kekuatan sendiri. Dan kami siap menerima tugas ini. Silakan. Ayo pergi. Benar. Kembali dan beritahu yang lain di 4 keluarga besar
untuk tak hormat pada Nona Jizue lagi. Dan itu akan menjadi tindakan perang terhadap keluarga Long. Sekarang karena Jisoo memiliki dukungan keluarga Long, tidak akan mudah bagimu untuk menyingkirkannya. Jadi bagaimana jika itu keluarga Long? Keluarga Long tidak bisa melindunginya. Apa yang kau lakukan di sini? Si Long itu benar-benar tidak tahu sopan santun. Tidak bisakah dia melihat bahwa kita sedang menjalin hubungan, di mana kita bisa tidur bersama? Dia benar-benar mengatur kamarku di tempat yang paling jauh darimu. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Berhenti bermain air. Bermainlah denganku saja. Besok. Apakah kau benar-benar akan pergi ke gereja untuk menemui Kilong? Dia terobsesi dengan kehidupan abadi. Pasti akan berbalik melawanku. Aku sudah bilang. Kuali 4 penjuru. Itu penting. Kuali 4 penjuru. Apakah benar-benar melindungi Huaxia? Orang-orang dari 4 keluarga besar kemungkinan besar tidak tahu rahasia sebenarnya dari Kuali 4 penjuru. The film was translated and narrated by M Media. Mengetahui terlalu banyak hanya akan mempercepat kematianmu. Jisoo, apakah kau bahkan punya hati? Tentu saja aku tahu. Tapi itu tidak akan pernah berdetak untuk siapapun lagi. Lalu, apakah itu pernah berdetak untuk orang lain? Benar kan? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke gereja. Ini adalah dendam antara aku dan 4 keluarga besar. Kau tidak perlu terlibat. Aku minta maaf. Semua yang dikatakan tentang menginginkan keabadian bersamamu adalah kebohongan. Aku sudah lama bosan hidup. Kuali 4 penjuru di tangan Kilom adalah palsu. Bahwa kuali 4 penjuru yang asli ada di tanganku. Itu disembunyikan di Wisma di Gedung 7 Gang 3 Jalan Lama. Tuan muda, apakah kau benar-benar berniat ikut hancur bersama mereka? Anjing suruhan kecil.
Apakah kau mencoba meninggalkan tuanmu? Kau sudah tahu bahwa kuali 4 penjuru yang asli tidak ada di sini. Mengapa kau tetap datang ke sini? Apakah kau pikir aku baru saja mengetahuinya? Kuali 4 penjuru di tangan Kilong adalah palsu. Pada Kilong, tidak ada aura kuali 4 penjuru. Tapi aura kuali 4 penjuru padamu sangat kuat. Jadi kau tahu sejak awal bahwa akulah yang mengambil kuali 4 penjuru. Dan bahwa apa yang dipegang Kilong adalah palsu. Hari itu di bar, saat kau melakukan panggilan itu untuk menyuruh anak buahmu mengambil kuali 4 penjuru. Aku tahu saat itu bahwa kuali 4 penjuru yang asli ada di tanganmu. The film was translated and narrated by M Media. Seseorang tiba di bar. Sebelum dia bisa mengambil kuali 4 penjuru. Ambil itu. Cepat pergi dari sini. Jangan masuk. Ayahku dan yang lainnya telah bekerja sama dengan Kilon. Jika kau tidak ingin mati, nyahlah. Kau sudah datang. Sesuai kesepakatan, aku dan kau memiliki hidup abadi. Aku akan mengembalikan kuali 4 penjuru kepadamu. Aku mati. Kuali 4 penjuru pasti akan diselundupkan ke luar negeri. Kalian semua, apa yang kalian tunggu? Aku menolak percaya bahwa vampir sepertimu tidak takut pada air suci. Percikan itu padanya. Terlalu percaya diri. Dia tidak bereaksi terhadap air suci. Menjauhlah. Bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada apapun? Bukankah dia seorang vampir? Membandingkanku dengan vampir barat. Itu seperti membandingkan dirimu dengan nyamuk. Mencoba menggunakan hal-hal dari buku cerita untuk melawanku. Sungguh betapa bodohnya kau. Kiwan, apa yang masih kau tunggu? Aku minta maaf, aku tidak bisa mengalahkannya. Kau tidak takut pada Alkitab atau air suci. Aku tidak percaya kau tidak takut pada peluru perak. Aku akan membunuhmu. Liman. Mati. Giant, mungkinkah apa yang dikatakannya itu benar?
Tanpa perlindungan kuali 4 penjuru, 4 keluarga besar semuanya akan musnah. Sekarang karena Liman sudah mati, keluarga Li sudah tamat. Bukankah kau bilang, dia hanyalah seorang vampir, dan tidak akan sulit untuk dihadapi? Bagaimana aku bisa tahu? Dia tidak takut pada apapun. Dia hanyalah monster. Ibu, jadi dia bukan vampir. Mungkinkah kakek buyut bahkan tidak tahu apa asal-usul aslinya? Lalu apa asal-usulnya yang sebenarnya? Kau bukan vampir. Kau adalah Hanba. Tebakanku benar. The Kuali film 4 was penjuru tidak translated menekan keberuntungan and negara. narrated by Kuali M itu menekan Media. energi jahatmu. Tanpa kuali itu, kemanapun kau pergi, akan ada kekeringan tanpa akhir, dan bencana alam yang terus-menerus. Meskipun kau abadi, kau tidak bisa kembali ke alam dewa. Kau hanya bisa mengembara di dunia fana, menderita siksaan tanpa akhir. Ini adalah hukuman dari para dewa untukmu sang pembawa malapetaka. Di zaman kuno, Hanba tetap berada di dunia fana untuk mengendalikan banjir. Pertempuran kuno itu membuatnya terluka parah, kehilangan kesempatannya untuk kembali ke alam dewa. Hanya untuk difitnah oleh keturunan yang bodoh, sebagai simbol kekeringan. Tapi Hanba bukanlah pembawa malapetaka. Dia adalah gadis suci sejak awal. Bagaimana jika seorang dewi? Jika aku tidak bisa hidup, maka kalian semua, dan kuali 4 penjuru, akan menemaniku ke neraka. Bodoh, kau akan mati. Kematian tidak masalah. Dengan begitu, kau bisa menemukan makanan baru. Makan hal yang sama sepanjang waktu. Membosankan. Aku sebenarnya meneteskan air mata. Jantungnya sudah berhenti berdetak. Siapkan pengaturan pemakaman. Tuan Muda. Tuan Muda, mengapa kau meninggalkan kami? Tuan Muda. Mengapa kau pergi begitu saja? Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda kau bangkit dari kematian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Di mana Jisui? Tuan Muda, elektrokardiogram Anda tampak sedikit mati. Kiwan, organ dalammu sudah hancur, dan kau masih bisa bangun dari tempat tidur. Memberikan kehidupan abadi. Berbagi kehidupan seseorang. Menanggung beban karma bersama. Jika dia terluka, aku akan merasakan rasa sakit yang sama. Jika dia mati, aku akan kehilangan separuh hidupku sendiri.
Anak dari keluarga Ki itu terluka parah. Aku bertanya-tanya, apakah dia sudah bangun? Dia sudah Film was bangun. translated and narrated by M Media. Itu Jisui. Mengapa kau berlari? Kakek buyutmu sedang sekarat. Segera kembali ke keluarga Ki bersama kami. Kakek buyut. Kenapa kau belum mati? Benar sekali orang jahat hidup 1000 tahun. Menurut surat wasiat Tuan Besar, seluruh aset keluarga Ki milik. Apakah itu perlu ditanyakan? Tentu saja mereka pergi ke Jian dan Qishan. Tadi malam, Tuan Besar, dalam kejernihan terakhirnya, tiba-tiba turun dari ranjang rumah sakit, menulis surat wasiat dengan tangan, dan meminta kami datang untuk merekam video notaris. Menurut surat wasiat ini, seluruh aset keluarga Ki milik. Tuan Kiwan. Kesheng, sebagai anak di luar nikah, dan setelah mencapai usia dewasa, tidak akan mewarisi aset keluarga Ki apapun. Apa yang kau katakan? Omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Besar memberikan aset kepada Kiwang? Akankah? Bagaimana mungkin? Mungkin memberikan semuanya kepada Kiwan. Kakek buyut tiba-tiba mengubah surat wasiatnya. Itu karena Jisue berkunjung. Pengacara. Ayah, Nona Jisoo, kuali 4 penjuru ada dalam kepemilikan keluarga Long saya. Anda bisa tenang. Karena kamu jaga kuali 4 penjuru. Kau harus tahu pantangan-pantangannya. Jika terjadi masalah di masa depan, konsekuensinya akan sama seperti bagi 4 keluarga besar. Ajaran leluhur keluarga Long tidak boleh dilanggar. Kita harus melindungi kuali 4 penjuru. Dengan nyawa seluruh klan dan keturunan kita. Bagus. Tuan. Nona Jisoo, seseorang bernama Kiwan ada di luar pintu. Mengatakan dia ingin menemui Nona Jisoo. Jisui. Kau telah mendapatkan kehidupan abadi yang kau inginkan. Kuali 4 penjuru juga telah memilih tuan yang baru. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kita. Kau harus pergi. Apakah kau benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali padaku? Lalu mengapa kau menyelamatkanku? 100 tahun lalu, aku terluka parah dan tidur panjang. Kuali 4 penjuru juga meredup karena kekacauan perang. Ibumulah yang menawarkan darahnya sebagai tumbal. Itulah sebabnya aku bangun begitu cepat. Adapun kau, kamu cuma masuk rumah leluhur saat dikejar. The film was Dan kau translated kebetulan and membangunkanku. narrated by M Media. Aku bukan orang yang suka berhutang budi. Itu saja. Nona Jisoo, kami tahu kami salah. Kami meminta maaf kepadamu. Kami buta dan tidak mengenali kehebatanmu sebelumnya. Tolong berbaik hatilah. Dan selamatkan Jian. Nona Jisoo, tolong selamatkan ayahku. Kita tidak ingin mati. Itu benar. Nona Jisoo, tolong lindungi kami. Kami tak mau kena serangan balik keberuntungan kami. Tidak ingin keluarga kami hancur. Kuali 4 penjuru telah kembali ke tempatnya. Mulai sekarang aku tidak ada urusan lagi dengan kalian semua. Kau merusak vitalitas demi kekayaan. Jadi serangan balik ini tidak terelakkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Nona Jisoo,
dia benar-benar tidak akan mengembangkan perasaan apapun terhadap makanannya. Kiwang, ini semua salahmu. Jika kau tidak membawanya ke sini, apakah 4 keluarga besar kita akan berakhir seperti ini? Kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Merayu pria beristri. Ini adalah pembalasan yang pantas kau terima. Kau. Halo, Nyonya, Tuan Besar menderita serangan jantung mendadak dan telah meninggal meskipun upaya resusitasi dilakukan. Ibu. Ayah, sesuatu telah terjadi di perusahaan. Mitra proyek tiba-tiba membatalkan kerjasama. Mereka malah bermitra dengan keluarga Long. Ayah, wanita simpanan yang ayah simpan di perusahaan membocorkan rahasia dagang kita. Mereka mengadakan peluncuran produk lebih dulu dari kita. Clint akan menuntut kita. Semuanya berakhir. 4 keluarga besar. Vitalitasnya telah hilang. Semuanya sudah berakhir. Nona Jisoo, kelompok ini dipilih sesuai pilihan Anda. Mereka tidak merokok, jarang minum, menjaga kebersihan diri, dan tidak memiliki kehidupan pribadi yang kacau. zaman terus berubah. Darah. Mengapa baunya menjadi begitu busuk? Mohon maaf Nona Jisoo. Pergi dari sini, pergi. Orang-orang dari sebelumnya. Kau tidak menyukai satupun dari mereka. Aku rasa aku sudah bilang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku punya kulit tebal. Aku senang terus muncul. Apakah itu tidak apa-apa? Aku tidak kekurangan makanan saat ini. Tapi darahku sangat manis. Lebih manis dari mereka semua. Tuan, Darahmu memang sangat manis. Tapi apakah aku akan memakannya atau tidak? Itu pilihanku. kita berciuman. Apakah kau tahu apa yang air liurmu mampu lakukan? Tempat ini penuh dengan orang rendahan. Jika kau pergi sekarang, saat aku dalam kondisi mengigau ini, aku akan dimanfaatkan. Apakah kau tega melakukan itu? Itu salahmu sendiri. Selesaikan sendiri. Tunggu. Lepaskan. Jangan tinggalkan aku. Aku kesakitan. The film was translated and narrated by M Media.
Betapa kejamnya. Kau masih peduli padaku. Bukan begitu. Aku hanya belum menemukan pasangan tidur yang cocok. Jangan keras kepala. Kau memang peduli padaku. Aku hanya protektif terhadap makananku. Aku tahu. Dalam hidupmu yang panjang, kau telah menemui banyak pengkhianatan dan kesalahpahaman. Tapi Jisoo, kali ini aku tidak akan membiarkanmu kalah.